Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa dengan kita tentunya di podcast Mahida. Tapi kali ini podcastnya sangat berbeda sekali seperti sebelum-sebelumnya, karena podcast kali ini kita mengusung tema yang cukup santai. Ya, di podcast kali ini kita akan sambil ngopi, sambil nyemil, dan mungkin nanti sambil bersindaguro. Jadi dibuat santai saja. Nah, tentunya juga podcast kali ini kedatangan narasumber yang pasti teman-teman nggak menduga, karena sebelumnya belum pernah kita datangkan di podcast Mahida. Langsung saja saya kenalkan, di samping saya ada Pak Ali Sudiono. Silakan Pak, dilambaikan tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini Pak Ali Sudiono adalah salah satu guru yang ada di MA Manajemen. Selanjutnya di depan saya ini langsung namanya Pak Soleh. Ya. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Di sampingnya Pak Soleh ini ada Pak Ali Mustain. Ya, langsung aja Pak. Assalamualaikum pemirsa. Selamat malam. Mantap. Iya, langsung saja Pak, ini kita tema kali ini sangat santai. Kita membahas tentang fenomena yang ada di masyarakat kita, khususnya di Indonesia Pak. Dan kita kan saat ini akan mendekati yang namanya takbir, ya, atau takbiran atau Idul Fitri lah. Nanti kita akan coba mengulas, kita akan coba berdiskusi sambil ngopi. Ya. Silakan diminum dulu. Silakan diminum dulu. Tapi enak sekali kopinya ya. Ini terima kasih tadi dibuatkan oleh tokoh ya, dari yang membuatkan. Nah, langsung aja Pak untuk mengawali pertanyaan awal ya, biar nanti diskusi kita semakin menyambung. Pertanyaan awal ini, apa sih yang membedakan ada nama takbiran sama takbir keliling? Monggo, mungkin Pak Soleh dulu. Oke. Di dalam tradisi kita, kebiasaan kita memang ada dua kata yang melekat, yaitu takbiran dan takbir keliling. Serupa apa tidak sama, ada yang sama dan yang tidak begitu. Tetapi takbiran itu memang biasa kita lakukan setiap malam Idul Fitri dan Idul Adha, dan biasanya di surau atau masjid atau musola. Tapi takbir keliling itu adalah merupakan tradisi yang biasanya memang dilaksanakan di jalan raya atau jalan-jalan desa dalam rangka menyemarakkan Idul Fitri dan Idul Adha. Begitu ya mungkin Pak, silakan mungkin. Iya, memang betul takbir ya. Ya, jadi kata takbir itu kan bacaan mengagungkan asma Allah. Ya, setiap malam Idul Fitri itu namanya menjelang hari Lebaran. Ya. Kebebasan, hari kemenangan. Jadi kita seluruh umat Islam pada umumnya, seluruh dunia bahkan dianjurkan untuk memperbanyak membaca takbir pada malam itu. Ya, baik itu di masjid, di rumah, di jalan, di pasar pun itu dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi itu tidak hanya tradisi kita sendiri, otomatis itu anjuran dari Rasulullah SAW. Nah, ketika tradisi di daerah kita, ya, misalnya itu kita membuat pameran, nah, itu ya semakin menyemangati para pemuda-pemuda. Jadi kita malam itu berjalan di jalan raya, takbir sama-sama, menunjukkan itu kemenangan umat Islam gitu ya. Kreasi umat Islam saat itu muncul semua. Belum apapun kreasinya. Jadi itu betul-betul hari kemenangan. Dirayakan sangat luar biasa. Yang penting anjuran dari kita ya, umat Islam yang sehingga tidak menyimpang dari ajaran agama ya, masih dalam koridor norma Islam gitu ya. Jadi jangan sampai itu menyimpang betul. Katanya takbir ya perlu takbir. Untuk yang lain katakanlah membawa besar itu sebetulnya ya Pak. Ya. Sebetulnya itu kurang. Yang takbir berarti bukan orangnya. Berarti yang takbir itu kasetnya. Saya masih ingat mungkin 30 tahun yang lalu ya. Takbir keliling itu memang tidak ada musiknya. Memang iya. Takbir keliling itu ya kita buat mainan,
jalan. Dulu sebelum ada listrik ya pakai ontar ya. Oncor kalau di daerah Ontar ya itu. Jadi Dagu sama itu. tidak ada, maksudnya bener-bener dulu kan menggunakan speaker toa itu ya. Jadi hanya Allah Akbar ya itu aja, nggak ada yang lainnya. Tetapi mungkin memang kita itu kan tidak menutup mata dengan perubahan zaman. Iya, Kemajuan zaman. Mungkin Pak Diono punya pengalaman lain mungkin. Jadi gini ya, kalau kita melihat, kalau takbir itu kan memang seperti yang disampaikan Pak Tain, takbir dan tahmid. Jadi kalau seingat saya itu kalau di hari raya Idul Fitri itu kalau di musola itu takbirnya sehari semalam, karena itu dinyatakan harinya adalah sehari untuk tasrek, ya kan. Nah, dilanjut untuk yang Idul Adha itu sebenarnya 4 hari ya. 4 hari. Kadang sip-sipan Pak. Tetapi gini memang apa itu, memang kita nggak mungkiri lah yang namanya perkembangan zaman ditambah dengan perkembangan dari teknologi. Yang dulu memang sama, yang sampaikan Pak Soleh itu memang pakai toa, speaker dan ontor yang dari bambu, di dalamnya dikasih minyak tanah itu, karena itu bisa memunculkan apa itu api. Itu saya sudah luar biasa. Semangat. Tetapi kan perkembangannya zaman nggak seperti itu. Sekarang lagi ada sound dan sebagainya. Nah, speaker mungkin maaf ya, speaker mungkin sudah tidak ada. Sudah nggak ada. Paling cuma hanya dari musola. Generasi ke generasi mulai. Tapi Pak, memungkinkan nggak kalau kita kembali lagi flashback atau nopong gitu, menjalankan takbiran keliling itu kita kembali lagi seperti tradisi lama. Itu memungkinkan nggak? Karena kan kadang kita juga suka yang saat ini dengan hal-hal yang klasik, ya kan? Itu loh kita. Kalau saya tidak berasa, kenapa tidak ya? Jadi begini loh. Mungkin saat ini itu saatnya lampu LED misalnya, lampu pelat ya, misalnya. Terus saat ini kecanggihan listrik luar biasa misalnya. Terus saat ini kan begini gitu. Ada orang mengatakan dulu itu kok pakai speaker sudah bagus itu gitu. Lah dulu kan belum ada sound sebesar itu. Belum ada. Orang Bui Gawa itu dulu kan masih menggunakan speaker. Jadi menurut saya begini, kalau saya lulus begini loh gitu. Takbir keliling itu masih takbir keliling gitu. Tetapi mungkin kita memang perlu merasionalisasi gitu. Biasanya apa yang kira-kira? Mungkin perlu ingat kembali apa sih takbir keliling itu, makna. Artinya, tapi kalau kita mengatakan kita harus kembali pada posisi dulu, Saya kira sulit itu. yo masa orang harus bikin ontar lagi, masa orang harus sewa speaker, Kecuali tembang kenangan. ya karena kalau speaker berarti menurunkan yang di musola-musola itu kan. Nah, makanya yang perlu kita tadi Pak Tain mengatakan kita perlu semacam mengingat kembali bahwa ini acara yang benar-benar ada nilai-nilai agama di situ. Gitu loh saya kayak ada nilai-nilai bahwa kita adalah mengagungkan Allah, ada tahlil, ada tahmid, ada takbir kan begitu. Ya mungkin yang perlu kita sadari itu menurut saya. Dan kita sedikit pun tidak akan menyalahkan yang sudah ada, tapi mungkin kan kita bicara tidak ada yang sempurna gitu loh ya. Mungkin sebuah show itu ya ada saja kekurangan-kekurangan, tapi kita tidak bisa menghakimi bahwa itu kurang tuh nggak bisa begitu, itu tidak bijaksana menurut saya. Mungkin Pak Diono punya pada yang lain. Jadi gini, saya tuh pernah punya pengalaman itu ketika menjadi juri di satu desa takbir keliling. Kemudian ada muncul pertanyaan gini, Pak, ini kalau kita syiarnya katakan umat Islam ini ketika takbir keliling itu tidak diadakan, anak-anak itu bertanya, loh tapi untuk agama lain kok ada suara mercon dan sebagainya, tetapi untuk kita kenapa nggak ada? Nah, waktu itu sempat saya sampaikan ini memang untuk sebagai penyemangat anak-anak, artinya memang penyeimbang. Kalau agama lain merayakan hari Kembang api. Kembang api, kita pun harus demikian, tetapi yang ambil yang positif. Artinya di situ memang nilai dan pesannya itu tetap muncul. Tidak hanya sekedar wow, tapi malah kita kehilangan Tradisi itu nilai-nilai yang di dalam pesannya malah hilang gitu. Iya. Nah, oke Pak. Mendengar pemaparan dari Pak Soleh dan Pak Tain, Pak Diono,
Kira-kira gini Pak, sebenarnya takbiran itu hukumnya gimana sebenarnya Pak? Apakah itu hal yang memang takbiran itu harus Takbirannya apa takbiran? takbiran dulu Takbiran. harus sunnah ya tetap ya Harus jelas dong. itu dimulai ketika malam Idul Fitri apa sebelum ini sudah Malam Idul Fitri. malam Idul Fitri Untuk Idul Fitri itu mulai dari Oh ya, untuk Idul Fitri. maghrib sampai khatib naik mimbar di Idul Fitri. Biasanya kalau dulu itu ditandai dengan beduk di asar. Jadi asar itu beduk sudah mulai bertalu-talu. itu era dulu ya Dulu kita bicara dulu nih. Nah itu beduk sudah mulai bertalu. Nah itu sudah mulai orang membacakan takbir dan tahmid. beduk dimulai asar Asar betul. Asar. sedangkan kita lihat di TV ya Pak kalau penentuan hari Ya. raya atau penentuan besok Idul Fitri kan kita harus menunggu sampai Isya kadang Ini- ada sidang itu Dulu kayaknya Dulu kan lebih kebanyakan kan muda dulu. mengutamakan hisab. Pak. Hisab. oh nonton gitu Hisab. Jadi Kalau nanti hisab. ada gesernya hilal, ya gak masalah. Itu yang di ta'arud bainal berarti hisab wal dulu itu hilal. sudah Itu hilal, gitu. kemungkinan besok Idul Fitri gitu Pak nek asar sudah ditabuh Tetapi memang kita pernah punya pengalaman tidak takbir keliling, tapi sholawat keliling. Ada. Ya, jadi pada waktu tahun berapa Pernah. saya lupa. Idul Fitri itu diumumkan Jam 11. jam malam ya, pertengahan malam diumumkan besok pagi Idul Fitri, besok pagi 1 Syawal gitu ya. Kan belum berani. Ya, akhirnya kan kita sudah bikin dolanan, bikin macam-macam itu ya. Akhirnya tetap kita jalan, tetapi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam diganti. pernah punya pengalaman seperti itu. sebelum ada penentuan sedang isbah dan sebagainya nonton ya, Pak? Belum kan. Kan kita malam sudah terawih. Iya. Kita kan punya keyakinan bahwa bodohnya itu ya besoknya lagi kan begitu. Tapi ternyata malam itu malam 30 ya Pak, itu diumumkan bahwa sudah bodoh. Akhirnya kita terus hari berikutnya tetap kita jalan tapi dengan baca sholawat. Sholawat. Jadi intinya begini, perlu kita kesepakati bersama bahwa takbir keliling itu tidak bisa kita menutup mata. Artinya itu kegiatan tradisi, bahkan kalau di kota-kota itu malah luar biasa. Bahkan kalau perlu per desa, Betul. karena yang mengadakan tidak antar desa, tidak desa, tapi mengadakan Iya. kabupaten begitu. Seperti lomba lah Pak. Banyak sekali itu, banyak sekali karena punya pemahaman kenapa sih kalau hari jadi kabupaten begitu ramai, Oh, iya, kenapa iya. itu begitu tidak. Kalau di Jakarta memang gini Pak. Cuma di sini memang tidak terbiasa. Mas. Kalau di Jakarta itu kan namanya bukan seperti layaknya kita. Kalau kita kan dia ada penilaian, ada izin dan sebagainya. Tapi kalau di Jakarta kan nggak ada. Mereka murni itu adalah takbir keliling. Jadi hanya menggunakan kata itu takbir keliling, dia putaran sama anak-anak bawa duduk dan sebagainya. Itu intinya. Tidak ada motivasi untuk dapat juara 1 dan 2. Tapi kan kalau di daerah kita kan enggak. Cuman mungkin untuk maaf ya, kita tutup mungkin pembahasan ini adalah bahwa kita tetap perlu memerhatikan nilai-nilai Islam. Artinya nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah kegiatan takbir keliling. Jangan menyimpang dari Kita harus memahami itu betul-betul biar ramainya dapat, hikmahnya dapat, dan syiarnya juga dapat, dan kita kurangi lah mantur-mantur yang terjadi karena ada efek-efeknya itu selalu ada. Menurut saya begitu. Saya orang yang sepakat dengan takbir keliling, tetapi harus kita perhatikan bahwa ini acara apa. Saya kira itu harus kembali pada itu. Terima kasih. Tetapi gini Pak Soalnya. Jadi jenengan menyampaikan nggak itu sepakat. Namun, ini gini. Jadi yang namanya apa itu? Setiap desa itu tentu nggak bisa sama. Tetapi yang paling dasar itu memang kita harus diskusi dari dulu. Diskusi kita dulu. Kita kesepakatan antara umarat dan Ulama. Karena itu duduk bersama. Karena ini kalau sekarang kita kalau fenomenanya itu kan takbiran, tetapi ada sisipan lagu-lagu yang tidak tepat. DJ dan Itu kan harus disesuaikan antara ulama Betul. duduk bersama. Ini bagaimana menyikapi hal semacam ini, dan juga jangan sampai mandorotnya itu lebih muncul di belakang. Itu kan harus ada kesepakatan, kesepahaman ya. Tidak hanya cukup kata Pak Soleh ngaji di depan mic, tetapi di belakang layar ini di jalan-jalan adik-adik kita Betul, itu Pak. tidak ada yang
memberi pencerahan. Dan mungkin hanya maidum gitu Pak. Hanya maidum menyalahkan, tapi tidak mau melangkah lebih jauh untuk bagaimana baiknya. Itu kan kita juga maaf ya pemirsa, itu gak baik begitu. Jadi kita tuh jangan hanya maidum, hanya menyalahkan, tapi gak mau ngapa-ngapain. Itu gak bisa. Gak ada actionnya. Ada actionnya bisa. Kita harus berani mendatangi, harus berani berdiskusi dan Iya, betul. Masalahnya gini, luar biasa itu. intinya masyarakat itu kalau tidak ada SE dari Menteri Agama, itu kayaknya dihalalkan gitu. Kalau itu sudah SE, tidak boleh pakai ini. Ini memang Pak, memang Bapak KUA kan rumahnya kita hanya di Bapak KUA. Tapi gitu Pak, kita kan melihatnya di Indonesia hal semacam takbir keliling ini. Ini ada nggak sih di negara lain juga itu mengadakan hal semacam ini? Fenomena kayak gini seperti arak-arakan dalam arti turun ke jalan, takbir dan sebagainya, itu ada nggak negara-negara lain? Nah, takbir keliling nggak ada, karena keliling kan bahasa Indonesia. Gak ada takbir keliling memang bahasa Indonesia. Kalau sih Arab mungkin ya gak takbir keliling. Sama keliling. Takbir keliling. Jadi kalau di Indonesia, kalau di mungkin di Arab mungkin tidak keliling ya mungkin. Enggak keliling, tapi circle mungkin. Sa'i atau tawaf mungkin gitu. Jadi menurut saya begini, memang tidak mesti di negara lain itu ada. Cuman mungkin kalau intinya syiar, saya kan semuanya negara ada. Syiarnya ya, Syiar. Dan takbirnya itu pasti ada. Cuman kalau disamakan bikin gajah, bikin ababil ya, enggak mesti. Kalau takbir itu jelas. Kalau takbir itu jelas. Di negara lain pun itu tetap ada. Takbir, Pak. Kayaknya yang bisa dingin tidak hanya saya, tapi kopi pun bisa dingin. Saya katakan tentang takbir ya. Kalau takbir itu kan Allahu Akbar, nggak mungkin diganti Allah Maha Besar. Oke. The gift of God itu nggak mungkin. Gini Pak, pernah nggak sih Pak kita itu atau nopo gitu, ormas tertentu atau nopo lah, itu mencari tahu kok ada kejadian takbir keliling itu dimulai siapa yang memulai, kapan waktu itu ada nggak semacam untuk nopo riset lah seperti itu? Setahu saya nih ya Pak ya, setahu saya itu jadi terutama ini saya bicara tentang Indonesia. Saya kalau sudah sejarah Islam kalau dari dulu mungkin belum mengetahui, tetapi untuk yang di Jawa dan di Indonesia itu kan dimulai memang apa itu dari Wali Songo. Itu Wali Songo itu memodifikasi Pak. Jadi bagaimana dakwahnya itu tidak terasa bahwa dia dakwah, tetapi inti dari dakwahnya dapat. Nah, jadi seperti kenduren, pitung dino dan sebagainya. Bisa jadi mungkin awalnya dulu tuh yang mengadakan takbir keliling itu udah hanya orang Islam, orang pun ikut. Kita itu nanti Dan dia agak so gitu ya Pak. Terus nanti dia jalan-jalan mungkin ya Pak. Ya mungkin dibikin masukkan dan lain sebagainya, terus ikut untuk masuk Islam. Dan kalau kita kaji lebih mendalam, memang kegiatan hari ini itu yang kita laksanakan itu ya kayaknya memang tidak lepas dari tradisi atau ada istiadat secara turun-menurun. Artinya begini, jadi ketika ada model seperti itu kita kan sebenarnya kan meneruskan dari cara-cara tradisi saat itu sampai hari ini. Setahu saya juga meneruskan dulu juga ada begitu ya. Makanya saya pernah ditanya, menurut Pak Soleh gimana takbir keliling itu? Kalau saya selagi itu manfaat, syiar dan tidak terlalu jauh dari madorot. Kenapa begitu Pak? Kalau efek sampingnya pasti ada. Sebuah kegiatan tidak ada tanpa efek sebaik apapun. Tetapi kita tidak bicara itu, bicaranya adalah maslahat. Artinya maslahat ya untuk umum. Dan jangan bicara pribadi dan kemudian tidak ketemu. Jadi malah salah ditanya seperti jawaban saya mengatakan tidak bisa hanya kita mengatakan boleh dan tidak boleh. Tapi gambaran secara umum Pak itu namanya. Gambaran secara umum itu masalahnya. Iya, makanya tadi saya bilang, tadi kan saya sudah mengatakan perlu kita simpulkan bahwa kita mengadakan kegiatan tidak hanya takbir keliling Pak ya. Kita hanya berpikir manfaat, syiar, dan selalu tadi kata Pak Tiono mengurangi resiko, meminimalisir madorot. Dan kan itu yang harus kita perhatikan. Kita tidak tanpa menyalahkan siapa. Dan saya ingin mungkin menjadi penutup untuk materi ini ya. Saya ingin mengatakan jadi kita ini sebagai orang yang mungkin dituakan, mungkin ditokohkan, itu jangan sampai hanya mengatakan salah dan benar, tapi kita harus berani terjun, ikut mendampingi, ikut mengarahkan, tidak hanya di balik layar mengatakan
oh itu salah, itu tidak bermanfaat, ya itu saya kira mudah. Tapi kalau kita bagaimana ngomong anak muda, itu saya kira perlu dicatat besar-besar. Terima kasih. Oke Pak, untuk menutup pembahasan takbir keliling gitu. Tentunya pesan kita terutama guru pendidik untuk menuju muda kepada siswa kira-kira apa sih untuk takbir keliling? Kalau saya sering mengatakan di kelas-kelas itu takbir keliling bukan Agustusan, bukan kabumi. Itu harus saya sampaikan gitu. Jadi ketika nilainya itu yang saya sampaikan selalu itu. Karena jangan sampai kita ini anak muda itu tidak tahu masa takbir keliling masanya Agustusan, masanya ya itu kan jangan sampai terjadi seperti itu ya. Kita harus menetapkan bisa membedakan. Bukan berarti kalau kabumi boleh bareng-bareng enggak begitu, maksud saya lebih dibedakan itu maksudnya gitu. Pertama mungkin lafadznya kan begitu misalnya. Kalau kabumi kan tidak mungkin membaca lafal itu. Yang ditonjolkan kan Islamnya. Nah, kalau itu aja sebenarnya kalau saya seperti itu saya sampaikan, saya kalau mengajar itu soal waktu tertentu saya sampaikan. Kalau saya tuh gini Pak ya, saya sampaikan kepada ini tuh gawenya orang Islam. Jangan kotori. Nah, kalian itu juga orang Islam. Jadi kalau gawe kita, otomatis ya kita itu ya memang harus satu menjaga. Satu itu menjaga. Yang kedua, yang namanya menjaga itu ya ada menjaga dari ukhuwah Islamiyah, ada jangan sampai terjadi perpecahan setelah adanya itu. Wong kita sendiri yang mau punya gawe, kok masa kita yang punya yang memecahkan itu kan nggak mungkin. Terus yang ketiga juga harus jangan melanggar hukum negara. Dalam arti kamtipnas dan sebagainya, hormati hak-hak orang lain. Kita ini siar itu yang mencari simpatisan ya. Jadi orang lain supaya kita tuh ternyata orang Muslim itu orang yang baik, orang yang teratur, orang yang ya bisa rapi. Jadi pandangan dari orang lain itu Islam adalah positif. Gitu dia tangannya itu memang positif, kita berikan karisma yang positif juga, akhirnya kan menjadikan apa itu yang namanya takbir keliling itu adalah memang benar-benar syiar. Ini dasarnya ya syiar dan no tukaran. Nah, memang itu diskriminatif Karena bukan dangdutan. Oke Pak. Oke ya, kita ganti topik ini Pak. Setelah takbiran keliling atau takbir ya malamnya, kita akan menemukan atau menjumpai yang namanya Idul Fitri. Kira-kira makna dari Idul Fitri ini pun apa? Mau batain Pak? Hari raya Idul Fitri, fitrah dengan suci. Ketika kita ada menjalani puasa sebulan penuh, katanya ketika hari raya ini bagikan kertas yang putih, bersih, tiada dosa. Jangan kau kotori. Bersih itu setelah puasa diawali dengan zakat fitrah untuk diri sendiri. Fitrah dibersihkan lagi. Ketika puasanya sudah penuh, sudah selesai 1 bulan penuh. Setelah itu tidak hanya cukup itu, kita ada hablum minan nas. Kita dengan sesama. Kita muasyarah setiap hari. Ada teman, ada tetangga, ada keluarga, ada orang lain sama muslim. Kita silaturahim atau namanya halal bihalal. Halal bihalal apa itu? Halalun bihalal, saling menghalalkan. Karena udah kosong-kosong nggak haid. Saya menghalalkan. Maaf mama. Tapi gini Pak, nopo Idul Fitri itu waktunya itu jam berapa sore Pak? Kan sepemahaman saya selama ini, saya itu kan ketika sampai di masjid itu mungkin jam 7-an lah, setahu saya nih. Apakah 6 sekian menit atau jam 7? Sholatnya begitu? Sholatnya ya. Sholatnya. Kira-kira jam berapa waktu itu kalau saya? Kalau menurut fikih ya, disyaratkan untuk menjalankan Idul Fitri atau Idul Adha. Sholatnya itu kan matahari naik 1 tombak, kira-kira 1 tombak. Kalau sekarang jam 6 sudah 1 tombak Pak. Iya. Kan menurut perputaran bumi dan matahari kan bisa berubah. Bumi berputar pada porosnya itu setiap tahun ada perubahan. Bisa jadi lambat, bisa jadi tambah tinggi jam 6.
Cuman kalau di desa memang cenderung lebih pagi. Lebih baik. Ya, cenderung lebih pagi. Tapi kalau di kota itu cenderung lebih siang. Lebih siap. Tapi itu tidak penting. Artinya tidak penting itu sama-sama boleh. Sama-sama. Pada intinya begini menurut saya. Idul Fitri itu adalah kembali ke fitrah. Artinya kita ini memang di dalam Islam itu kan ada banyak konsep nih, konsep kemanusiaan, konsep keagamaan. Dan di dalam Islam kan orang tidak harus diminta untuk hanya beribadah. Tapi juga kita harus punya, tadi yang dikatakan Pak Tain adalah hablum minan nas, hablum minallah, hablum minan nas. Artinya kita punya kecenderungan yang tidak hanya kepada Allah juga kepada manusia. Artinya bahwa nilai yang harus kita ambil kan begini. Kita ini bukan orang yang sempurna. Jadi kalau ada orang mengatakan saya benar sendiri itu ya salah. Sebaik-baiknya orang itu ada kesalahan, sejelek-jeleknya orang juga punya kebenaran. Artinya ada potensi di situ. Cuman kita kan perlu semacam merenungkan sebenarnya Idul Fitri itu apa sih kan begitu. Mungkin orang mengatakan Idul Fitri itu ya ketika rumahnya dicat. Idul Fitri itu ya mungkin ketika baju baru. Jadi orang itu bahkan ada tradisi kalau mau bodoh itu ya bangun. Jadi kalau tidak bangun ya katanya tidak. Kalau bahasa Jawa itu iwak pedo ora asin, bodo-bodo ora salin. Dan betul nggak salah Pak ya? Ngepaskan. Artinya apa? Artinya itu tidak hanya konsep kembali ke fitrah sebenarnya. Tapi dalam Idul Fitri itu banyak hal-hal yang terjadi fenomena-fenomena baru. Mudi, rumah diperbaiki. Iya, kan apakah ada yang kan nggak ada yang menyerukan rumah diperbaiki, nggak ada. Tapi secara otomatis dengan konsep Idul Fitri itu berbagai macam dimensi, berbagai macam keadaan hidup ini itu akan berubah dan ada hal yang memang tanpa disuruh gitu. Tadi termasuk kenapa sih kita harus baju baru gitu. Nah, saya pernah ditanya, guyon tapi ya, apa harus baju baru Pak? Ya tidak harus, tapi kalau nggak baru ya mungkin bakul-bakul itu ya gremeng gitu ya. Kenapa botol-botol tidak nyasar? Saya itu kalau berpikir seperti itu sering mengatakan begini, konsep Islam itu luar biasa. Yang lainnya tidak akan pernah. Ekonomi jalan, terus orang akan bergerak, bergeser, berkumpul, orang akan menghentikan kegiatan rutinitasnya. Coba kalau tidak ada Idul Fitri, sulitnya mengumpulkan orang. Maka tadi nanti kita akan bicara eksas, tapi tetap itu pasti. Tapi kita awal ini kita mengatakan bahwa konsep Islam dan Idul Fitri adalah luar biasa. Dan saya sering mendengarkan di media-media itu, Idul Fitri itu ya seperti itu hanya di Indonesia. Mudik itu hanya di Indonesia. Loh, iya hanya di Indonesia, pemudik itu ya hanya di Indonesia. Artinya begini, ini walaupun artinya begini, nah kita kan tidak semua daerah itu sama demografinya, geografisnya, perekonomiannya, kan begitu. Dan kita dulu kan ada urbanisasi, ada transmigrasi, kan begitu. Artinya itu sebuah tatanan atau sebuah kenyataan hidup yang memang luar biasa. Ada orang ke Jakarta ketika pas bodoh itu ya pulang kampung, ketemu bapak, ketemu ibu, ketemu mbak, ketemu keluarga kan begitu. Makanya saya itu seringkali kenapa sih nggak apa-apa kok? Itu dulu udah ada zaman Nabi, dulu penguasaan nggak ada. Itu terlalu minir, terlalu dangkal, tidak melihat yang lainnya. Padahal kalau kita bicara Idul Fitri itu kan di dalamnya luar biasa. Ya saat ini kita belum membahas, mungkin ada eksesnya belum. Mungkin Pak Diano punya pendapat lain. Kalau Idul Fitri itu kan memang seperti yang disampaikan tadi, itu kan berfitrah, fitrahnya bersih. Tetapi memang ekspresi dari setelah pembersihan ini berbeda. Betul. Kalau kita ini memang dilatih semenjak kecil itu ya biasanya nek bodo dikon dolan, nek bodo ya dikon ngumpul. Sehingga kalau pernah saya coba di Jakarta, saya pernah di usia muda itu pernah mencoba
nggak pulang ketika hari raya. Ternyata nangis ketika dengar takbir itu. Pertanyaan gini, wah, kancaku nang omah dekat bermubeng-mubeng aku nang kene turu. Jadi itu akan perasaan kita kan Tapi aneh Pak, tidak mulai sekarang tidak punya uang tidak. memang mencoba untuk merasakan bagaimana itu. Ternyata itu panggilannya itu luar biasa. Jadi kalau Pak Soleh mengatakan kalau mudik itu adalah tradisi yang tidak bisa ditinggalkan, memang ya. Memang karena apa? Waktunya itu kalau kerja kita 24 jam, tetapi kalau kita sudah balik untuk pulang kampung, itu ya kita melupakan 24 jam itu. Bagaimanapun caranya, tiket setinggi mahal apapun, itu tetap kita beli. Karena tetapi kalau sampai di rumah mungkin ya cuma cipika-cipiki selesai, 1 hari selesai, paling sudah ada kembali lagi. Tetapi perasaannya itu sudah ada kenyamanan yang luar biasa ketika bertemu dengan saudara. Padahal Pak Taim sendiri kalau ketemu kakaknya itu sehari-hari malah bertengkar, ya kan? Tetapi karena mungkin 1 tahun ketemu sekali itu lebih mesra. Makanya tadi saya bilang Pak, nilainya itu loh yang saya lihat. Nilainya itu apa ya, luar biasa itu nilainya itu. Mungkin orang itu tidak bisa memaafkan, tapi mungkin ketika betul-betul itu ya ada nuansa lain dengan itu. Dan termasuk begini kan, orang itu kan melihatnya hanya mungkin sebatas itu, gitu. Sebatas pakaian baru. Tapi coba kita lihat dari hal-hal yang lain. Bagaimana orang bisa meraih keuntungan saat itu dengan halal biasa. Ya, kalau perputaran uang ekonomi itu triliunan Pak itu. Kan begitu. Ya. Terus bagaimana kita itu apa namanya ada nuansa-nuansa keakraban, ada nuansa bahkan tidak usah bicara kota. Di desa saja itu mungkin ketemu dengan tetangga Pak mungkin itu ya tidak bisa seakrab ketika selain ketika Idul Fitri kan begitu. Coba kalau kita walaupun kita orang bisa kan katanya masih sering ketemu, enggak juga sih sekarang sih. Dan yang paling asik itu Pak, kita kan hampir tidak pernah menangis bersalaman sama orang tua atau itulah, tapi di hari itu kita benar-benar seperti ya spesial lagi, iya. Sama-sama minta maaf gitu loh. Kalau beda, bodoh itu ya beda. Ini mungkin yang rohnya beda. Ini perlu kita sampaikan kepada pemirsa. Nah, termasuk begini, ini mungkin Pak. Ini nanti kita akan kesana lebih lagi. Cuma dulu itu seingat saya, ketika saya masih muda itu dulu, walaupun sekarang juga masih muda sih. Ya. Dulu itu yang namanya bahasa ujung Pak ya. Ujung. Itu dulu kita sampai semacam wes wong piro sing mbok ujung. Betul, pertanyaannya ya, coba kalau sekarang lah ini mau termasuk mungkin untuk pemirsa, untuk anak-anakku, untuk khususnya di Imam Manujur dan Adil, tolonglah tradisi yang baik ini jangan dilupakan. Artinya ujung kalau bahasa sekarang silaturahmi khususnya kepada bapak ibu guru, kepada orang-orang tua itu mungkin perlu dilestarikan kembali, ditingkatkan kembali. Jangan sampai yang aneh kan begini Pak. Jauh diparani dulu. Orang tuanya pulang. Enggak Pak, enggak orang tuanya, tetangga. Itu menurut saya sama pentingnya. Cuman menurut saya tetangga itu dulu baru orang-orang saya. Dan termasuk apa sih salahnya ketika Anda sekalian itu datang ke bapak ibu guru, gitu. Kan baik gitu gitu. Itu mungkin saya menghimbau kepada anak-anakku di Imam dan lain sebagainya lagi yang lain-lainnya gitu. Itu mungkin untuk dilestarikan, ditingkatkan lagi silaturahminya pada momen Idul Fitri. Mungkin langsung ke hal lebih halal Mas. Jadi tadi sudah mencoba Pak Tahin juga mengambil kata halal bihalal. Kira-kira sejarah dulu ini Pak. Ada nggak sih Pak sejarah yang menganjurkan halal bihalal atau tradisi itu sendiri itu ada sejarahnya nggak sih? Justru itu hanya sejarah aja Pak ya. Luar biasa. Ini Quran. Ada hadisnya Pak. Ada dalilnya. Ila maufirotim mir rabbikum wa jannah. Jannatin ardas samawati wal ardh wa ittaqil muttaqin. Apa itu? Cepat-cepatlah meminta maaf. Surga sudah menunggu. Nah, itu waktunya itu, momen-momen itu. Makanya ketika malam takbir, kata takbiran dibaca. Kalau memang diresapi, getarannya luar biasa. Siapapun, bahkan selain orang Islam pun mendengar takbir akan getar. Dan termasuk sejarah ya, sebelum Indonesia ada, itu sudah ada kok pada waktu kerajaan Mataram Islam itu, situ sudah ada yang namanya halal bihalal.
caranya ya antara keraton ketemu dengan rakyat. Cara sekarang open house mungkin ya. Nah, mungkin saya kira itu hanya istilah saja dulu. Tapi dulu sudah ada itu zaman Mataram Islam. Bahkan ketika Bapak Soekarno dulu menghadapi konflik antar partai, antara elit-elit politik saat itu salah satu tokoh yang menjadi ide secara moral adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu dari Nahdlatul Ulama. Karena melihat fenomena itu, ini gimana orang berisi tegang, orang berbeda-beda terlalu tajam. Akhirnya beliau matur kepada Bapak Presiden, Pak Presiden, untuk menjembatani ketegangan ini mungkin perlu ada satu kegiatan yang datang bersama, ada kegiatan yang mempertemukan beliau-beliau itu dikonsep dalam satu wadah bermaaf-maafan yang disebut halal ya halal. Makanya lagi-lagi saya mendengar itu hanya di Indonesia saja, enggak, di keraton di kesultanan, di kerajaan Arab Saudi itu wajib, para anggota keluarga itu ada satu momen yang itu wajib hadir semua. Jadi saya itu seringkali kenapa sih selalu berpikir bahwa lunaknya pada persis ya enggak ada. Zaman Rasulullah juga udah. Terus orang jaminan model kacang ya sana mungkin tidak kacang, mungkin korma kan begitu. Tapi kalau inti nilai yang tercantum pasti kan ada gitu. Makanya saya itu seringkali kenapa sih semua itu harus begitu gitu. Jadi kita mau fair gitu ya. Halal itu kalau bicara ekses ya pasti. Jadi itu namanya kan apa ya, semacam akibat. Misalnya maaf ya Pak, orang itu mungkin ketika ada hal itu diadakan harus berpenampilan lebih biar kan tidak harus biar dianggap lebih kan gitu. Jadi kalau teman-temannya malu dong kalau tidak punya, maaf ya, tidak punya yang lebih misalnya gitu. Sering itu yang di TikTok itu loh ya, lebih mengertikan kuantitas reuni harus nyewa, maaf ya, nyewa mobil. Jadi dikata ini saya bawa udah jazz itu ekses namanya, itu akibat. Tapi sebenarnya bukan itu gitu. Jadi hal itu bagaimana kita kumpul keluarga, kita kumpul orang silaturahmi dan saling memaafkan. Termasuk yang paling inti adalah mulai lisan musing batas dari lisan sampai ke hati. Jangan sampai kita hanya saja mohon maaf dan batin ternyata hatinya tidak kita memaafkan gitu ya. Ya saya maafkan tapi hatinya tidak. Maka saya sering menyampaikan itu dalam beberapa kesempatan saya bisa menyampaikan itu bahwa ketika kita minta maaf dan memaafkan itu kita harus dari lisan sampai ke batin, biar kita memang benar-benar tadi ya cara-cara dari kosong jangan sampai apa namanya 01. Tetapi ini bukan pemilu loh Pak. Tetapi kita pun lagi-lagi setiap kegiatan kok ada efeknya, dampak negatifnya. Tadi kita sangat bijaksana. Yo jangan membakar rumah tikusnya dan ya, tetapi mungkin membakar rumahnya, tapi ya yang diselesaikan yang lain. Jangan hal-hal nggak boleh tapi tidak ada solusi kan. Jadi menurut saya baik, dan kalau ada yang kurang tetap kita perbaiki. Oke. Mungkin Pak Diono mungkin Pak Diono. Sebentar Pak. Tapi lagi nilai yang paling utama dari halal bihalal sendiri itu apa sih? Sebenarnya itu halal bihalal itu ikhlas. Nilai yang paling utama ikhlas. Kenapa dikatakan ikhlas? Jawane ini sing wis yo wis. Jadi harus disampaikan sing wis yo wis, saiki kowe karo aku dadi fitrah, jadi kosong meneh. Jadi tidak ada persoalan individu satu dengan yang lain, itu enggak ada. Berarti lagu Tiada Emak Bagimu itu salah ya? Salah itu intinya ikhlas. Mantan itu intinya ikhlas tapi buahnya kerukunan. Menimbulkan buah kawan. Ikhlas itu ini memang tidak mudah ya Bung Dewa. Memang tidak mudah memaafkan, minta maaf tidak. Tetapi ini ajaran agama. Tetapi gini masalah, yang paling berat itu bukan memaafkan. Yang terberat itu minta maaf. Ini yang terberat sebenarnya. Merasa benar itu masalahnya. Nah, karena kalau minta maaf memulai. Iya. Kalau memaafkan mudah, oke selesai dimaafkan. Tapi anak-anak sing muni gengsi apa muni dhisik. Betul. Nah, itu. Makanya nek Jawa diwarai Mbah lupute kula sing empun-empun. Nah, panjenengane jenengan ngapunten. Saiki ditambahin nek Mbah
kelepate kula sing pun-pun kalih sing dereng-dereng. Penting Pak itu Pak. Utang meneh iki. Jadi kita membayangkan ya di kasta kita itu Akadnya seperti itu. kalau kita kan mudah memaafkan, minta maaf karena indah hidup ini. Karena kan kita ini kan tadi saya depan sudah mengatakan kita kan tidak orang yang sempurna gitu. Apa kita merasa paling benar? Gitu. Nah, tetapi juga harus jujur begini Pak. Saya tuh sering bilang gitu. Orang tua itu kan sering mengatakan wong tua akeh lupute, orang tua banyak salahnya, tapi wong tua kok salah no. Artinya itu sebuah apa ya? Sebuah pengakuan atau enggak begitu Pak? Sebuah sindiran buat kita sebenarnya. Wong sing tua mengatakan banyak salahnya, apalagi yang muda. Lebih-lebih. Saya sering kali mendengarkan itu kok ada ya orang tua sama anak tidak maaf-maafan. Tapi gini Pak, coba saya mau sedikit klarifikasi ini. Saya tuh pernah dapat WA Pak, mohon maaf lahir batin, tapi di WA. Nah ini sama nggak ketika kita memaafkan, oke bro, tak maaf no. Nek kowe moro omahku ngono karo dengan ketika memang diucapkan kan beda. Atau malah anu Pak, puisi. Pripun Pak kae jalan dengan Susah ini. Susah. Masalahnya itu sudah gimana ya? Tradisi itu sudah berjalan. Sekarang kemajuan Teknologi itu. Kami patahin sekeluarga memecahkan minal aidin Saya kira gini. Kalau memang seperti akdu nikah, maaf ya, saya ini aja. Akdu nikahnya harus ditalafut, diucapkan secara mungkin. Terus itu kan urusannya nikah. Itu kan agak-agak. Tapi aku senang satu Pak Tai. Ketika ada orang yang mengucapkan selamat Idul Adha, Idul Fitri dan dia mengucapkan minta izin, saya senang. Jaminan saya tidak berkurang. Saya kira itu sudah punya niat baik untuk oke, saya terima. Memang harus ada hati-hati. Urutannya mungkin urutannya lah ya. Mungkin tetap pertama tetap ketemu. Ada lafal yang disampaikan, diucapkan. Itu mungkin apa yang lebih asik begitu. Kalau bahkan kita sampai ke rumah itu jangan didebat gitu. Jadi Idul Fitri halal itu ketemu, ada lafadznya, dan kalau bisa ke rumahnya. Itu saya kira harus dipegang erat dulu. Cuman kalau terjadi perkembangan zaman itu mungkin sesuatu yang tidak bisa dihindari. jauh juga. Mungkin Kalimantan tidak sampai ya, tapi kalau bisa komersial lewat HP, telepon itu kan saya kira sudah kemajuan yang mobil. Tapi kalau orang halal menggunakan WA semua, saya kira juga harus dievaluasi kembali. Tapi pernah Pak mungkin kejadian nih, kan ketika COVID kan semua juga berada. Kita bicara normal ini. Ada darurat itu ya seperti itu. Dan itu tidak, yang rugi tidak hanya kita juga, bakal rugi semua. Jadi saya ulang lagi ya, luar biasa lagi itu Fitri ya. Jadi kalau berjalan juga efeknya jajar apa dan sebagainya. Mungkin bisa disimpulkan Bapak siapa yang menyimpulkan disimpulkan itu kita jalan hal halal Pak. Oke, kita menutup podcast kali ini gua disimpulkan. Sebetulnya gini, ngopi dulu. Mungkin saya dulu ya. Saya sebetulnya pemirsa, jadi kita tidak membuat satu kebenaran di sini. Jadi kita ini ngobrol, kita ini berpendapat, bisa salah bisa benar, tetapi saya ingin mengatakan bahwa kita ingin berbicara tentang itu gitu nih. Jadi nanti jangan mungkin dianggap berlebihan atau gimana. Kami hanya ingin mengatakan yang kita alami, ya sedikit kita pahami tentang mulai dari takbiran, takbir pilih, halal Idul Fitri itu kita sambungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di sekeliling kita. Itu mungkin saya dari itu saya ngomong. Jadi kita tidak ingin maaf ya, apalagi menginteri atau tidak jauh dari itu. Kita ngobrol yang santai dan semoga bermanfaat begitu. Ada pencerahan. Terima kasih. Untuk dari saya. Yang namanya kebiasaan atau tradisi yang baik, yuk kita rawat. Oke. Yuk kita lestarikan, yuk kita rawat. Yang terakhir adalah Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi jangan merasa benar sendiri, jangan merasa paling benar sendiri. Yuk kita tampilkan bahwa Islam itu seperti ini loh. Tradisinya baik,
ketika ada kegiatan pun juga berjalan dengan baik. Oke. Enggak Pak Tai? Sudah, terima kasih. Ya, kita tutup teman-teman ya, pemirsa, pada kesempatan podcast kali ini. Ini luar biasa sekali. Terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber, Pak Aziz Sudiono, Pak Soleh, dan Pak Sama-sama. Tajin. Dan juga pemirsa ya, alhamdulillah kita dalam diskusi kali ini tadi disampaikan Pak Soleh tidak bermaksud untuk menggurui dalam tanda kutip itu ya. Jadi kita hanya mengobrol sebatas kemampuan kita di bidang itu, dan kurang lebihnya kita juga mohon maaf. Terima kasih, kita berjumpa lagi di podcast Maida selanjutnya. Saya Ahmad Ronwar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.